Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Tauliana dengan NIM 1812118, kelas PI 6A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pendidikan soft skill yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Herlina Pratiwi MPD. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai leadership skills. Baiklah, materi pertama saya akan menjelaskan mengenai dari leadership. Jadi leadership itu apabila kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya yaitu kepemimpinan. Jadi dapat dikatakan bahwasannya leadership atau kepemimpinan itu merupakan suatu proses yang melibatkan seseorang untuk mempengaruhi, mengawasi, memotivasi untuk menyelesaikan sesuatu yang telah direncanakannya. Nah, oleh sebab itu, dalam mencari ataupun memilih seorang pemimpin, tentulah haruslah yang memiliki sikap yang baik dan dapat dicontoh dengan baik dan benar, seperti sikap mengambil langkah pertama maupun berjalan di depan. Maksud berjalan di depan di sini ialah seorang pemimpin harus memberikan ataupun harus berada di depan dalam mengarahkan sesuatu yang baik. Nah, selanjutnya pemimpin juga harus mencerminkan atau mencontohkan perilaku kepada bawahan ataupun kepada anggotanya. Nah, poin-poin tersebut ialah merupakan poin yang mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena apabila seorang pemimpin memiliki karakter yang baik ataupun karakter yang kuat, otomatis akan menghadirkan kecintaannya dari para anggota maupun para bawahannya, karena seorang bawahan atau para anggota akan mencontoh ataupun akan mengikuti dari apa yang dicontohkan dari seorang pemimpin tersebut. Baiklah, yang kedua yaitu saya akan memaparkan mengenai tipe-tipe ataupun gaya kepemimpinan. Jadi, yang pertama yaitu ada tipe kepemimpinan karismatik. Jadi, tipe kepemimpinan karismatik ini merupakan tipe kepemimpinan yang dimana seseorang pemimpin itu mengandalkan karismanya. Nah, karisma di sini itu bukan perihal raut wajah yang ideal seperti tampan maupun cantik, melainkan karismatik di sini ialah yaitu pembawaan diri maupun kewibawaan yang dibawakan oleh seorang pemimpin. Nah, yang kedua yaitu ada jenis kepemimpinan situasional. Nah, jenis kepemimpinan ini merupakan jenis kepemimpinan yang mengandalkan ataupun yang mengandalkan keefektifan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, apabila kondisinya sedang berlaku A, otomatis seorang pemimpin akan melakukan gaya A. Sedangkan apabila seorang pemimpin dihadapkan dengan rencana ataupun permasalahan yang B, otomatis gaya kepemimpinan yang dilakukan ialah gaya kepemimpinan yang B. Nah, yang ketiga yaitu ada jenis kepemimpinan visioner, yang dimana jenis kepemimpinan ini merupakan jenis kepemimpinan yang mengandalkan visi pemimpin sebagai inspirasi untuk mengarahkan pengikutnya. Kemudian yang keempat yaitu ada jenis kepemimpinan organik. Nah, jenis kepemimpinan ini merupakan jenis kepemimpinan seseorang yang dimana pemimpin itu tidak menjadi pusat maupun sentral dari setiap organisasinya ataupun dunia pekerjaannya, akan tetapi kelompok ataupun secara keseluruhanlah yang menjadi kuncinya tersebut. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kaitan antara leadership dengan soft skill. Nah, sebelum saya lebih lanjut menjelaskan kaitan antara soft skill dengan leadership, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari soft skill. Jadi, soft skill itu sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang tidak bersifat kognitif, melainkan lebih mengarah ke sikap yang afektif untuk memudahkan seseorang untuk memahami psikologisnya, seperti mengatur ucapan, mengatur pikiran yang sesuai dan dapat berinteraksi dengan lingkungannya, seperti berkomunikasi, bersosialisasi, dan mengendalikan dirinya. Nah, kemudian adapun hubungan antara soft skill dengan leadership memiliki kaitan yang sangat erat, karena seorang pemimpin
ataupun menjadi seorang pemimpin bukanlah sesuatu hal yang mudah. Keterampilan teknis maupun kecerdasan yang dapat dikatakan sebagai hard skill merupakan hal yang mutlak yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Tetapi selain itu, seorang pemimpin juga dituntut untuk memiliki serangkaian soft skill yang dapat menunjang proses kepemimpinannya. Nah, secara garis besar, ada beberapa soft skill yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, yaitu ada connection. Jadi, connection di sini merupakan kemampuan seseorang pemimpin dalam membangun komunikasi, melekatkan hubungan interpersonal, serta menjaga keutuhan tim. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik ataupun menjalin komunikasi yang baik agar tidak terjadi miscommunication terhadap bawahannya maupun anggotanya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada sikap clarity. Jadi seorang pemimpin harus memiliki sikap clarity, yang dimana clarity di sini dimaksudkan ialah seorang pemimpin harus memiliki sikap yang dapat mengatur target demi menjaga keutuhan timnya. Jadi seorang pemimpin harus dapat memiliki sikap dalam mengatur setiap target-target yang telah direncanakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sikap yang komitmen. Jadi setiap pemimpin harus memiliki sikap yang loyalitas tinggi maupun kesetiaan yang tinggi di setiap timnya. Jadi untuk menjaga keutuhan tim dan tetap mencapai target-target yang telah direncanakan, seorang pemimpin harus memiliki komitmen yang tinggi. Selanjutnya yang keempat yaitu seorang pemimpin harus memiliki sikap dalam problem solving, yakni memecahkan setiap permasalahan. Jadi setiap seorang pemimpin harus memiliki sikap yang dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada serta memberikan solusi-solusi yang tepat di setiap permasalahan tersebut. Kemudian pemimpin juga harus memiliki kemampuan skill manajemen, yakni memanage setiap skill-skill yang ada di dalam organisasinya. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu gitu memberikan arahan-arahan yang baik, dikarenakan di setiap organisasi maupun di dunia pekerjaan dalam satu kelompok maupun regu pastinya memiliki skill yang berbeda dan karakter yang berbeda. Nah, fungsi dari pemimpin ini ialah bagaimana caranya seorang pemimpin harus menempatkan diri secara adil dan bijaksana dalam setiap anggota-anggotanya yang memiliki skill dan karakter yang berbeda tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari leadership skills. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya, yakni kelas PRI 6A, yang telah sama-sama berjuang di setiap mata kuliah. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Ibu Herlina Pratiwi MPD yang telah membimbing serta memberikan motivasinya di setiap pembelajaran yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.